Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-116. Pada saat ini, ketua pengawas memasang ekspresi pahit di wajahnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa hari ini, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang tidak seharusnya dia temui. Mulai hari ini dan seterusnya, hari-hari baiknya akan berakhir. Setelah tablet pengujian roh dihancurkan, Xiaoyan dengan santai menarik kekuatan spiritualnya. Baru pada saat itulah alkemis tingkat 8 yang berlutut merangkak naik dengan susah payah. Masing-masing dari mereka menatap punggung Xiaoyan dengan mata ngeri. Meski begitu, mereka masih merasakan kesurupan di mata mereka dan tidak dapat melihat punggung Xiaoyan dengan jelas. Di dunia orang kuat, sisa kekuatan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa tidak berdaya. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh alkemis tingkat 8 biasa seperti mereka. Aura Xiaoyan menghilang dan tubuh ketua ujian juga terasa lebih ringan. Pinggangnya yang tertekuk juga perlahan tegak. Namun, melihat wajahnya, tidak ada sedikit pun rasa lega. Tidak ada alasan lain selain pemuda berjubah hitam yang berdiri di depannya. Tindakan Xiaoyan pasti membuat khawatir semua orang di persekutuan alkemis. Sebagai ketua ujian, dia telah mengabaikan orang seperti itu. Setelah masalah ini, para petinggi pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Untuk menenangkan ketidakpuasan di hati orang ini, dia tidak akan bisa tinggal di kota kuno yang liar ini di masa depan. Dengan satu kesalahan, dia telah menyerahkan kejayaan dan kekayaannya. Sudah waktunya untuk mengubah karakternya yang tinggi dan perkasa. Sambil menghela nafas dalam hatinya, ketua ujian itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menghela nafas panjang dan berdiri di tempat dengan wajah putus asa. Di sisi lain, wajah Qin Zhong dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang ini biasanya mengangkat hidung mereka dan memandang rendah orang lain. Hari ini, mereka akhirnya merasa tertekan. Haha, saya tidak tahu bahwa ada tamu terhormat yang akan berkunjung dan mengabaikan Anda. Orang tua ini meminta maaf kepadamu atas nama persekutuan alkemis. Tiba-tiba, tawa yang berani dan jelas terdengar di udara dan bergema di dalam aula, menyebabkan semua orang merasakan suara menderu bergema di telinga mereka. Ekspresi Qin Zhong tanpa sadar berubah serius ketika dia mendengar suara ini. Mengingat keakrabannya dengan kota kuno yang liar, dia secara alami tahu siapa pemilik suara ini. Terlebih lagi, berdasarkan kata-katanya yang mewakili seluruh asosiasi alkemis, identitas orang ini sudah muncul ke permukaan ketua asosiasi alkemis. Ketika Xiaoyan mendengar ini, sudut mulutnya membentuk senyuman. Orang yang bertanggung jawab atas tempat tersebut akhirnya ada di sini pertama kali di sini. Saya tidak ingin mengganggu guru, jadi saya akan melihat-lihat saja. Saat suara Xiaoyan memudar, kerumunan di depannya berpisah, dan tiga sosok tua muncul di depan mata semua orang. Mengikuti kemunculan ketiganya, sosok-sosok itu, gelombang keheranan segera terpancar dari kerumunan, menyebabkan aula yang semula menjadi sunyi karena Xiaoyan, sekali lagi menjadi berisik. Bukankah itu ketua Guli? Juga, bukankah dua orang di sampingnya adalah wakil ketua Kailin dan ketua alkemis dari asosiasi alkemis, Penatua Wei? Ketiganya biasanya sulit dipahami dan jarang muncul. Tidak disangka mereka semua datang hari ini karena Yan Xiao ini. Kemampuan apa yang dimiliki Yan Xiao ini untuk menarik mereka bertiga ke sini? Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan badai yang mengguncang bumi lagi. Ketiga lelaki tua, yang merupakan karakter utama, sama sekali mengabaikan diskusi berisik dari kerumunan. Pada saat ini, tatapan mereka tertuju pada semua orang, mendarat di Xiaoyan, yang berada tepat di depan kerumunan. Haha, dari kelihatannya, teman ini ingin mendapatkan lencana alkemis, kan? Mereka bertiga berhenti 10 kaki di depan Xiaoyan lelaki tua berpakaian rami, yang merupakan pemimpinnya. Mengelus janggutnya dengan satu tangan sambil menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya dan berbicara sambil tertawa keras. Meskipun lelaki tua itu berpakaian santai, Xiaoyan tidak berani melakukannya. Sedikit rileks saat menghadapinya. Dari persepsi Xiaoyan, kekuatan lelaki tua ini tidak kalah dengan serigala pemecah awan. Kepadatan auranya kemungkinan besar bahkan lebih besar. Namun, dari kelihatannya, auramu tablet pengujian roh sepertinya telah aku rusak. Haha, dengan kekuatan teman ini, tablet pengujian roh semacam ini secara alami tidak mampu menahan serangan biasa darimu. Kali ini, yang berbicara adalah seorang lelaki tua berjubah brokat yang berdiri di sebelah kiri lelaki tua terkemuka. Rambut merahnya seperti nyala api.
Auranya sebenarnya sama-sama cocok dengan lelaki tua terkemuka itu. Jelas, dia juga seorang ahli kaisar setengah bela diri bintang 8. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari persatuan alkemis. Tidak heran kaisar setengah bela diri biasa harus berperilaku baik di tempat ini. Tanpa menyebutkan alkemis kuat di persekutuan alkemis, hanya kekuatan keseluruhan dari persekutuan alkemis sudah tidak kalah dengan beberapa faksi super. Ketika tatapan Xiaoyan beralih ke laki tua ketiga, alisnya tanpa sadar sedikit berkerut. Orang tua ketiga mengenakan jubah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, apa yang menyebabkan Xiaoyan agak heran adalah bahwa kekuatan orang tua ini hanya sebesar kaisar setengah bela diri bintang 2. Namun, dia sebenarnya bisa bepergian bersama keduanya. Ini benar-benar aneh. Namun, di saat berikutnya, tatapan Xiaoyan tertuju pada lencana alkemis tidak ada laki tua itu. Penampilan luar lencana itu seperti kuali obat. Di atas kuali obat, ada helai aroma obat yang tertinggal di atasnya. Di tengah kuali obat, ada 9 riak warna berbeda yang terukir di atasnya seperti pelangi. 9 riak itu mewakili alkemis peringkat 9. Namun, pada riak-riak itu, ada 2 pelet obat asli. Jika seseorang menciumnya dengan hati-hati, dia bahkan akan menemukan bahwa kedua pelet obat asli itu sebenarnya memancarkan gelombang aroma obat yang membuat hatinya terasa nyaman. Saudara Yan Xiao, kamu harus lebih memperhatikan orang tua ketiga. Orang tua itu, nama pria itu adalah Wei Yi. Meskipun kekuatannya tidak seberapa, keterampilan alkimianya sangat luar biasa. Dia adalah kepala alkemis dari persekutuan alkemis. Pangkatnya bahkan telah mencapai peringkat 2 alkemis sombong. Kamu harus berhati-hati. Suara Qin Zhong sekali lagi dikirim ke Xiaoyan saat Xiaoyan sedang mengamati lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis. Dia memperkenalkan lelaki tua itu pada Xiaoyan melalui transmisi suara. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata yang agak asing dalam kata-kata Qin Zhong. Alkemis peringkat 2. Apakah ini peringkat alkemis di benua bela diri asal? Tidak ada perbedaan antara itu dan benua Doqi. Sementara Xiaoyan memperhatikan alkemis bernama Wei Yi, pihak lain juga memperhatikannya. Tekanan spiritual yang dipancarkan Xiaoyan barusan tidak kalah dengan miliknya. Hati Wei Yi sangat jelas bahwa alasan dia bisa menjadi kepala alkemis dari persekutuan alkemis adalah karena kekuatan spiritualnya yang menakutkan. Kemunculan Xiaoyan pasti akan menjadi bencana besar di hatinya. Kemungkinan besar bahkan posisinya sebagai kepala alkemis akan diberikan kepadanya oleh 2 orang tua di depannya dengan tangan ditangkupkan. Saat dia memikirkan hal ini, kesan Wei Yi terhadap Xiaoyan langsung jatuh ke dasar lembah. Bab ke-117. Dari apa yang kalian berdua katakan tadi, apakah ada tempat lain untuk mengikuti tes di Alchemist Guild? Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan Wei Yi yang sedikit menyeramkan. Xiaoyan telah melihat tatapan seperti ini berkali-kali sebelumnya. Hanya karena kekuatan spiritual yang ditunjukkan Xiaoyan tadi terlalu kuat sehingga kecemburuan muncul di dalam hatinya. Atau mungkin karena dia takut bakat Xiaoyan akan mengancam posisinya sebagai ketua alkemis dari asosiasi alkemis, menyebabkan dia memiliki kebencian terhadap Xiaoyan. Hati Xiaoyan tidak ada di sini. Tentu saja, dia terlalu malas untuk repot. Dia mengabaikan ekspresi gelap dan padat di wajah Wei Yi saat dia mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua yang memimpin kelompok dan lelaki tua berambut merah di sebelah kirinya. Membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum. Keduanya tersenyum lagi ketika mereka mendengar ini. Orang tua yang memimpin melirik Wei Yi di sebelah kanannya, lalu menatap Xiaoyan dan tertawa keras. Tentu saja, lagi pula, kota Wilderness kuno adalah kota terbesar di wilayah barat daya. Meskipun hanya terdapat sedikit alkemis tier 9, kami memiliki persiapan lain untuk tablet pengujian roh tingkat tinggi. Jika tidak, jika seorang jenius sepertimu tiba suatu hari nanti, kami tidak akan mau melewatkannya. Mendengar ini, mata Xiaoyan berbinar. Dia bertukar pandang dengan Qin Zhong. Lalu sekali lagi tersenyum pada lelaki tua yang memimpin. Lalu aku bertanya-tanya apakah aku akan cukup beruntung untuk pergi dan memeriksanya. Hahaha. Tentu saja, dengan kekuatan spiritual tiranimu, kamu secara alami akan dapat mencoba tablet pengujian roh tingkat tinggi. Namun, saat orang tua yang memimpin selesai berbicara, dia segera melanjutkan dengan kalimat lain. Hal ini juga menyebabkan tatapan Xiaoyan berhenti saat dia melihat pria tua yang memimpin dengan ekspresi sedikit bingung. Namun, saya ingin meminta Anda menunggu saya menangani masalah orang di bawah komando saya ini terlebih dahulu. Lagi pula, sebenarnya ada orang yang tidak adil di asosiasi alkemisku. Sebagai presiden, saya benar-benar merasa bersalah di hati saya. Saat suaranya turun, presiden mengabaikan Xiaoyan. Wajahnya tiba-tiba berubah dingin saat dia memandang dengan acuh tak acuh pada sesepuh ujian. Pada saat ini,
Kekuatan tetua yang mengawasi itu sepertinya bukan apa-apa di depan presiden. Dia tidak bisa mengumpulkan keberanian apapun. Ada apa? Bukankah kamu sangat pantang menyerah saat menghadapi teman ini tadi? Kenapa sekarang kamu terlihat seperti sampah? Mata presiden dingin, dan aura di sekujur tubuhnya melonjak seperti naga yang tersembunyi. Hal ini menyebabkan wajah ketua ujian langsung menjadi pucat tanpa bekas darah sedikit pun. Seluruh tubuhnya bergetar, dan keringat dingin langsung membasahi pakaiannya. Tuan Presiden, bawahan ini benar-benar tidak tahu bahwa Tuan ini sebenarnya akan menjadi orang seperti itu. Bawahan ini akan pastinya terlambat. Persekutuan alkemisku tidak membutuhkan orang sepertimu. Mulai hari ini dan seterusnya, tinggalkan persekutuan alkemisku. Saat Presiden selesai berbicara, wajah tetua yang mengawasi itu berubah pucat. Matanya kusam dan hatinya dipenuhi keengganan. Setelah tertegun beberapa saat, dia dengan enggan berteriak kepada Presiden. Kakak senior, saya tidak akan menyerah. Presiden, saya telah melakukan banyak hal untuk Guild selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi begitu saja? Bagaimana Anda bisa meyakinkan semua orang? Diam. Hal-hal kecil yang telah Anda lakukan untuk persekutuan alkemis saya tidak ada artinya dibandingkan dengan sumber daya yang telah Anda ambil dari Guild. Presiden. Haha, menurutku ini tidak perlu. Lagi pula, Penatua Yun telah berada di Alkemisku Guild untuk waktu yang cukup lama. Setidaknya, dia telah bekerja keras meskipun dia tidak memberikan kontribusi apapun. Terlebih lagi, dia telah membantu Guild Alchemistku untuk membina banyak talenta selama bertahun-tahun dia ke serikat cabang. Teguran marah Presiden baru saja terdengar ketika Wei Yi, yang berada di belakangnya, mengambil langkah maju dan berdiri di samping Presiden. Wei Yi menoleh ke Presiden dan tersenyum tipis ketika dia berbicara. Ketika Presiden mendengar Wei kata-kata Yi, dia tahu di dalam hatinya bahwa Penatua Yun jelas-jelas adalah bawahan Wei Yi. Itu sebabnya dia begitu sombong dan lalim. Seketika, dia merasa sedikit tidak senang di hatinya dengan keterampilan alkemis Wei Yi. Dia biasanya tidak menahannya kembali di depan mereka. Masalah dengan Penatua Yun hari ini bisa dikatakan benar-benar memprovokasi dia. Segera, dia ingin menoleh dan berdebat dengan Wei Yi. Namun, di saat berikutnya, suara Xiaoyan sekali lagi terdengar entah dari mana. Hal itu pula yang menyebabkan tindakan Presiden tiba-tiba terhenti. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya juga dengan paksa ditelan kembali. Presiden, saya juga berpikir karena Penatua Yun tidak melakukan kejahatan besar apapun. Lupakan saja, ini hanya masalah kecil. Tidak perlu membuat keributan besar. Xiaoyan tertawa pelan dan berkata dengan ekspresi santai. Kata-kata Xiaoyan juga menyebabkan sudut mulut Wei Yi melengkung saat dia tertawa pelan. Dari cara dia melihatnya, tindakan Xiaoyan ini jelas merupakan ekspresi ketakutan terhadapnya. Untuk menghindari masalah, Xiaoyan hanya mengakui kekalahan. Meski begitu, hal itu tetap membuat Wei Yi merasakan gelombang kenyamanan di hatinya. Sepertinya anak ini bukanlah orang muda dan berdarah panas yang punya nyali. Dia hanya seorang pengecut. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, itu hanyalah segunung harta karun. Asosiasi alkemis ini masih merupakan wilayahnya dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, Xiaoyan tidak berpikir demikian dalam hatinya. Di satu sisi, dia melakukan ini untuk berhenti ketika dia berada di depan. Bagaimanapun, tujuan utama Presiden adalah untuk meredakan ketidakpuasan di hati Xiaoyan. Di sisi lain, dia memang ingin mengurangi masalah. Dia tidak mau repot-repot bertarung dengan Wei Yi secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Paling-paling, ini hanya masalah satu kalimat. Dia akan membiarkan Wei Yi memikirkan apapun yang dia inginkan. Presiden dan Kailin juga mengerti satu demi satu. Mereka saling memandang dan tersenyum. Namun, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Di sisi lain, tatapan Qin Zhong bahkan lebih waspada ketika dia melihat ke arah Wei Yi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berhati besar dan semua hal ini tercermin di matanya. Haha, baiklah, karena kamu sudah bicara. Lelaki tua ini tidak akan berkata apa-apa lagi. Teman-teman Presiden tersenyum pada Xiaoyan. Segera setelah itu, ekspresinya berubah serius dan dia menjerit keras. Seluruh asosiasi alkemis bergetar sedikit. Pada saat yang sama, beberapa orang berpakaian hitam yang mengenakan jubah alkemis juga muncul di aula dan menyeret Penatua Yun dan Penatua Yun keluar. Sekelompok anak nakal, pergilah ke orang tua ini. Sosok Penatua Yun baru saja menghilang dari pandangan semua orang ketika Presiden sekali lagi berteriak keras. Para alkemis di aula dengan cepat mundur seperti air pasang. Dalam waktu singkat, hanya kelompok 5 orang Xiaoyan yang tersisa di aula. Hehe, ini temanku, tolong temani aku. Haha,
Baiklah, karena itu masalahnya. Orang tua ini akan membawamu untuk menguji tablet pengujian roh tingkat tinggi. Sejujurnya, benda ini sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Haha, bersambung ke bab selanjutnya.